ada tersebar video sur 4 menit lebih. Ya. Yang benar, kok aku belum dengar? Ah, Belum dengar atau Kakak belum udah lihat? ngomong kali Tadi ini. dulu. Belum dengar atau belum lihat? Enggak, lu dengar gak bang? Saya tidak dalam posisi mengatakan Ya. apakah itu cewek itu atau tidak. Ya, Tapi bukan bersama RK. Bukan bersama RK. Yang jelas ini kalau betul ada bagi pihak yang merasa dirugikan, ya ini tentunya proses hukumnya bukan pidana ya, perdata. Karena ini kalau kita namakan kasus perzinaan 284 KUHP ya tidak memenuhi syarat. Pak Susno, kali ini kita bahas satu sosok yang usianya relatif muda. Kalau dilihat karirnya cukup bagus, terkenal juga. Tapi belakangan ini tuh kena isu yang aduh luar biasa menghancurkan ya Pak ya. Kalau saya boleh pakai bahasa menghancurkan gitu. Ini sebetulnya isu ini hoax apa gimana Pak? Nah ini menyangkut elit politik dari suatu provinsi yang berpenduduk padat ya, Padat ya. yang sekarang gubernurnya Kang Deddy Mulyadi KDM. Ya Udah jelas ini. kita sangat prihatin ya, prihatin dengan isu ini. Ini kita penuh tanda tanya ya, apakah ini merupakan karakter assassination atau perusakan karakter, apakah ini hoax, apakah ini benar, terlepas dari apapun juga, nama keluarga beliau sudah tercemar gitu ya. Kita prihatin, kita ikut kasihan ya. Mudah-mudahan hal ini hoax. Mudah-mudahan hal ini isu yang tidak benar. Dan mudah-mudahan beliau dan keluarga tabah menghadapan ini dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Soalnya kalau menimpa siapapun isu yang seperti ini, waduh, sakitnya gitu ya. Jadi eh, karena apa? Ini masih terjadi dua perbedaan pendapat ya. Ya. Kata beliau tidak benar itu. Hanya sekali berjumpa. Tapi kata pihak sini, kata si wanita itu sudah beberapa kali sejak tahun 2021 ya. Satu ya. 21 bahkan kita ke Palembang, nginap di suatu tempat, di suatu hotel. Ya, itu kan baru adu pendapat ya. Jadi kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, kita prihatin, mudah-mudahan ini bisa selesai. Belum tentu benar dan belum tentu tidak benar. Ya. Saya perlu pembuktian-pembuktian yang banyak. Nah, bagaimana kalau ini ada foto, bagaimana kalau ini ada suara? Sekarang kan zaman teknologi yang demikian canggih ya. Iya. Kita pernah lihat gambar seorang presiden negara terkenal, dia bermain piano, menyanyikan lagu Bengawan Solo misalnya. Apa betul itu lagunya? Kan enggak kan? Kita bisa melihat tokoh nasional kita pidato dalam bahasa Arab. Padahal enggak, bahasa Inggris aja nggak bisa gitu. Nah, semua bisa direkayasa, gitu kan. Jadi kita tidak boleh memberikan satu judge ya, hukum. Ya kita kasus ini pelajaran bagi kita, pelajaran di dalam mengambil suatu kesimpulan dan kalau ini benar juga pelajaran supaya ya mudah-mudahan tidak menimpa kita gitu ya. Insya Allah. Sebetulnya peristiwa ini bisa diproses secara hukum nggak sih Pak? Kalau dalam hal ini kita bicara penyidik Polri Pak. Yang jelas ini kalau betul ada bagi pihak yang merasa dirugikan, ya ini tentunya proses hukumnya bukan pidana ya, perdata. Karena ini kalau kita namakan kasus perzinaan 284 KUHP ya tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena dua-duanya kan tunduk pada hukum Islam ya, bukan Ya. pada perdata barat. Kemudian eh, si pihak wanita tidak terikat dalam perkawinan, jadi tidak bisa dikatakan zina gitu. Jadi polisi ya diam saja gitu, karena tidak ada pengaduan dan memang ini bukan perzinaan gitu. Kalau tidak bisa
sidik oleh Polri, lalu siapa, Pak? Atau ada cara penyelesaian lainnya nggak, Ya, Pak? cara yang terbaik adalah ya musyawarah mufakat. Sudahlah, tidak perlu diungkap aib itu keluar. Ya mungkin ada orang yang bisa menjadi penengah. Ya kalau udah tidak bisa ya jalur hukum ya gugat perdata gitu. Nah soal bukti-bukti itu tidak bisa diajukan. Wah ini bukti saya, wah ini bukti saya. Kan nanti siapa yang mutusnya kan? Saya Termasuk kata, yang tes DNA itu, Pak? ya tes DNA dan sebagainya itu kan nanti kan akan mempermalukan masing-masing gitu. Hmm. Nah, tes DNA pun nanti kan akan terjadi debatable gitu kan kalau tidak dilakukan oleh aparat, ya kan? Ya. Tes DNA, tes DNA itu ada caranya kan, cara mengambil sampel itu sampel dari wanita, sampel dari laki-laki harus aparat ini yang ngambil. Nah, kalau tidak kan terjadi, wah itu bukan sampel saya, wah ini bukan ini. Jadi Ya, masih debatable ya, Pak? masih Meskipun sudah sampai segitu. debatable. Ya, satu, ya udah bagus lah kan. Tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu ditarik ke ranah-ranah apa. Dan ini pelajaran lah gitu kan. Pelajaran, ya mudah-mudahan kita hanya berdoa saja supaya ini bisa selesai. Karena hal yang demikian bisa menimpa siapa saja, baik itu benar, baik itu hoak, gitu kan. Dan ini sangat merugikan nama baik keluarga, gitu. Keluarga yang ikut menimpa, merasakan juga, gitu. Jadi kalau boleh Hmm. kayak kita tarik pelajaran atau hikmahnya itu apa sih, Pak? Ya, kita tidak boleh memberikan suatu keputusan ya bagi kita yang di luar ya, bahwa Ya. itu sudah benar yang demikian tidak. Ya, karena semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemudian kalau itu benar, ini pelajaran bagi yang lain supaya tidak seperti itu. Karena apa? Semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Hanya mungkin aibnya saja yang tidak dibuka oleh Gusti Allah. Nah, Setuju. dan kita tidak bisa mengukur seorang itu dari customnya. Oh, dia orang alim, pakai baju, pakai pakaian keagamaan sesuai agama masing-masing, gitu kan? Tidak bisa. Kan tokoh agama pun banyak yang diseret ke pengadilan karena terlibat masalah itu kan. Ya. Baik tokoh agama eh, A, tokoh agama B, agama C, semua agama bisa. Yang kita lihat orangnya alim, orangnya soleh, bisa. Tokoh politik juga bisa. Rakyat biasa juga bisa. Nah, jadi oke lah, artinya kita untuk pelajaran jangan sampai menimpa, karena kalau menimpa itu getahnya semua keluarga akan merasakan. Dan juga kalau ini hoak, kita juga sangat prihatin dan kita merasakan betapa sakitnya beliau menjadi korban hoak gitu. Ya. Nah, jadi kita jangan langsung mengambil kesimpulan memojokkan seorang, kasihan dia tokoh politik dan sebagainya. Lebih baik Ya, kita tunggu kita nanti. tunggu aja nanti bersabar. Ya, ini pelajaran bagi semuanya. Ya. Baik.